Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Grace Mamata Devi di Media 7 News TV Channel. Dari tren data terendah di bulan Juni ini dan yang tertinggi pada bulan November 2020, data yang meninggal dunia di Kelurahan Tebet Barat adalah 6 orang, yaitu 6 laki-laki, 5 dewasa, dan 1 lansia. Ini berada di wilayah RW 01 2 orang, RW 02 1 orang, RW 04 1 orang, RW 06 1 orang, dan RW 07 1 orang. Simak beritanya. Analisa data COVID-19 terbaru, jumlah kasus positif COVID-19 di Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan dari bulan Maret sampai dengan 4 Desember 2020, terhitung bulan Maret sebanyak 10 orang, bulan April 11 orang, Mei 8 orang, Juni 3 orang, Juli 9 orang, Agustus 46 orang, September 68 orang, Oktober 35 orang, November 69 orang, dan di bulan Desember ini 16 orang. Total keseluruhannya yaitu 275 orang atau 1,8% dari jumlah penduduk terbaru 25.500 jiwa per Desember 2019. Data kondisi pasien yang sembuh adalah 214 orang, yang aktif adalah 55 orang, dan yang meninggal 6 orang. Oke, selamat siang Pak Lurah. Sama ini perkembangan untuk COVID di wilayah Tebet Barat ini bagaimana Pak? Baik, terima kasih Mas atas kehadirannya untuk mencari informasi masalah COVID-19 yang ada di Kelurahan Tebet Barat. Seperti kita ketahui bersama bahwa COVID-19 melanda negara Indonesia di awal tahun 2020 ini, di mana penyebaran COVID-19 juga hampir di seluruh dunia mengalami hal yang sama. Namun demikian, terkhusus di wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di Jakarta, itu pada bulan Maret tercatat kasus COVID yang ada di Kelurahan Tebet Barat 10 orang terpapar COVID, yang tentunya hal ini merupakan pengalaman awal kami untuk menangani COVID-19 yang ada di wilayah. Nah, untuk dapat menyikapi penyebaran COVID di wilayah berdasarkan pergub yang telah dikeluarkan, di mana setiap kelurahan diwajibkan untuk membentuk satuan tugas atau gugus COVID di tingkat RW. Keberadaan gugus COVID tingkat RW maksudnya adalah agar para warga yang terpapar COVID dapat memperoleh perhatian dan penanganan baik dari sisi informatif maupun dari sisi penanganan pada saat mereka isolasi mandiri. Namun demikian, di sisi lain, gugus COVID-19 di tingkat RW juga melakukan upaya-upaya preventif yang dilakukan, misalkan dengan melakukan penyemprotan atau desinfektan di wilayah-wilayahnya, kemudian juga menghimbau serta menyebarkan masker-masker yang digunakan oleh warga sebagai upaya antisipasi penyebaran COVID yang saya maksud, dan sekaligus juga membiasakan pola hidup mencuci tangan. Jadi gerakan-gerakan tersebut kita sebut dengan gerakan 3M, yang tentunya hal ini adalah merupakan satu langkah antisipasi penyebaran COVID-19 di lingkungan warga masyarakat. Nah, kemudian perkembangan selanjutnya terkait dengan COVID-19 di bulan April meningkat menjadi 11 orang. 11 orang, kemudian di bulan Mei 8 orang, bulan Juni 3 orang, bulan Juli 9 orang, bulan Agustus 46 orang, drastis meningkatnya. Kemudian di bulan September 68 orang, Oktober 35 orang, November 69, dan Desember ini sampai dengan tanggal 11, 16
warga yang terpapar COVID. Jadi total keseluruhan sampai dengan bulan ini warga Tebet Barat yang terpapar COVID sebanyak 275 orang. Dari 275 orang tersebut yang sudah dinyatakan sembuh sebanyak 214 orang atau kisaran 77,8%. Sedangkan yang meninggal 6 orang atau 2,18%. Sedangkan yang masih dalam proses pemulihan sebanyak 55 orang. Nah, proses pemulihan ini mereka dikirim ke rumah sakit yang menangani COVID seperti Wisma Atlet, RSUD Pasar Minggu, dan lokasi-lokasi yang lainnya. Dari 275 orang warga kita yang terpapar COVID, yang banyak diderita oleh kaum usia dewasa sebanyak 75%, kaum lansia 11%, kaum anak-anak 8%, balita 4%, dan bayi 1%. Tentunya data ini kami peroleh juga atas dasar koordinasi kami dan kerjasama kami dengan pihak Puskes Kelurahan yang selalu update di dalam memberikan data tersebut setiap minggunya. Dengan data tersebut tentunya kita dapat melakukan upaya monitoring terhadap warga-warga kita yang terpapar COVID, tentunya tidak lepas dengan kerjasama dari gugus COVID tingkat RW, karena keberadaan mereka sungguh sangat luar biasa di dalam menyikapi kejadian-kejadian luar biasa yang menimpa warga kita. Mungkin itu informasi yang sementara dapat kami sampaikan terkait dengan penyebaran virus COVID di wilayah Kelurahan Tebet Barat. Terima kasih, Mas. Di sini jumlah penduduknya berapa? Jumlah penduduk kita kurang lebih sekitar 25.000 orang. Jiwa maksud saya. 25.000 jiwa. Itu ini Pak, 25.000 jiwa itu tetap Pak, menetap Pak. Tentunya terbagi dua, ada yang mereka WNI, ada juga yang WNA. Artinya memang perbandingannya tidak terlalu signifikan terkait dengan data kependudukan antara WNI dan WNA. Sebentar, kalau saya boleh lihat data bahwa warga kita yang WNI itu berkisar 25.420, sedangkan yang WNA 16 orang. Jadi total warga kita 25.436 orang yang tersebar di wilayah itu berapa RW semuanya? 8 RW, di wilayah 8 RW, 101 RT. 1 RT Pak. Iya. Yang tersebar di sini Pak. Iya. Oke Pak Lurah, sebagai kepala wilayah, Pak Lurah himbauannya apa nih kepada masyarakat khususnya wilayah Tebet Barat ini? Himbauan Pak Lurah apa dengan adanya penyebaran COVID ini apa himbauannya Pak Lurah? Yang pertama harus kita sadari bahwa virus COVID ini tidak nampak. Memang tidak mudah untuk kita bisa mendeteksi siapa di antara kita yang terpapar virus. Karena memang ada orang yang terpapar virus dengan gejala, ada yang tidak dengan gejala. Ini yang agak sulit, yang tidak dengan gejala. Sehingga perlu dilakukan upaya-upaya antisipasi dari kita semua tentunya, terutama bagi warga-warga kita yang masih memiliki aktivitas di luar, seperti katakanlah mereka bekerja, berdagang, berusaha yang lain. Itu kita yang sering beraktivitas keluar dari rumah ini yang harus juga bisa melindungi dirinya, sekaligus juga bisa melindungi keluarganya. Manakala saat mereka selesai beraktivitas dari luar, mereka juga harus bisa dengan cermat dan disiplin untuk bisa segera melakukan upaya-upaya pencegahan dengan cara segera mandi, kemudian mencuci pakaiannya, artinya tidak menggunakan pakaian yang setelah digunakan beraktivitas, dan juga selalu mengingatkan kepada keluarganya untuk selalu menjaga 3M, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Karena
banyak sekali kejadian bahwa virus COVID itu datangnya dari salah satu keluarga itu sendiri. Setelah mereka beraktivitas di luar, mereka menganggap clear, tidak ada persoalan, tidak ada gejala, ternyata dia membawa virus sebagai carrier dari luar. Nah, karena hubungan kontak antar keluarga itu seperti tidak ada batasnya, maka penyebarannya itu tanpa terasa. Sehingga pada saat terjadi salah satu keluarga itu dinyatakan terpapar COVID, hampir bisa dipastikan keluarga-keluarga yang lainnya akan terkena. Nah, oleh karenanya kita memang harus saling menjaga, tidak bisa ditawar lagi. Jangan kita berpikir bahwa kalau keluarga kita tuh selalu bebas bersih dari virus COVID. Oleh karenanya tidak ada jalan lain, kita makanya harus saling menjaga untuk melakukan 3M dari program yang ditetapkan oleh pemerintah ini. Mungkin itu langkah-langkah yang paling bisa kita lakukan terkait dengan penyebaran virus COVID di wilayah kita. Itu saja, Pak. Oke, terima kasih Pak Lurah ya. Baik, Pak. Terima kasih. Lebih lanjut, Lurah Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Dr. Andes Haji Rahmat Basuki MSI menghimbau pada warganya, khususnya warga Tebet Barat, agar mentaati peraturan pemerintah seperti 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, dengan segala protokol yang sudah diatur oleh pemerintah. Jika peraturan itu dilanggar, akan dikenakan sanksi sesuai pergub yang berlaku pada saat ini. Demikian laporan Trimedia 7 News TV melaporkan dari Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Terima kasih.